yang semangat, ya. anak-anak sekolah minggu pasti semangat di rumah. Adik-adik yang di rumah, walaupun kita ibadah di rumah harus semangat ya, dengan penuh sukacita. Nang, Ya. sebelum kita ibadah, ada baiknya kita saat teduh dulu adik-adik ya. Saat Oke. teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nang, kita aja anak-anak sekolah minggu untuk bangkit berdiri ya, biar agak semangat. Kalau duduk-duduk gak semangat Nang untuk Iya, betul, nyanyi. Nang, betul. Iya. Laskar Kristus, Yes. Belum semangat Belum Nang. semangat. Ada masih yang Itu duduk yang ya, baju Nang. oranye belum semangat. Sama dengan aku, yang baju oranye yang di sana belum semangat dia. Iya, Sekali betul, lagi, Nang, Nang. betul. Yang Kembali baju lagi merah masih duduk lagi, kembali jalan-jalan. duduk lagi. Ayo. Laskar Kristus, Yes. Ya, udah bangkit, udah semangat ya, semuanya. harus semangat ya adik-adik Iya. ya. Ayo. Nah, sekarang kita menyanyi, Nang. Ya, berarti kita panggil musik Iya, Ina. betul, Nang. Ayo semua anak sekolah minggu, angkat jari telunjuknya. Kita hitung sampai 3. 1, 2, 3, musik. Kita bernyanyi sayang, sayang disayang. Semangat ya adik-adik ya. Semua bernyanyi untuk Tuhan. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Ya, lagu keduanya. Aku anak raja. Semua semangat. Tepuk tangan kita. Aku anak raja, aku anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Tuhan, haleluya. Sekali lagi nak. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar lalu duduk. Sekarang ngapain kita, Nang? Menyapa orang yang ulang tahun Oh Nina. iya, hampir lupa Kan loh, Nang. satu minggu ini ada yang ulang tahun anak sekolah Pasti, minggu kita. Pasti, Nang, pasti. Nah, sekarang kita undang dulu adik-adik sekolah minggu, juga orang tua kami, teman-teman guru sekolah minggu yang berulang tahun di dalam 1 minggu ini. Semua bangkit berdiri. Kita ucapkan yang terbaik ya, Nang ya. Iya, ada hitungan ketiga ya, Nak. Iya, iya. Oke.
1, 2, 3. Selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke. Sebelum kita masuk ibadah, kita bernyanyi. Kita buka BN dari 826 Oh iya, Nang, ya. Minang. Oh Inang iya. ini lupa lah. Iya, sebelum ibadah kan, Nang. Nanti kita tanya dulu, anak sekolah minggu bawa enggak? Pasti dong, Nang, kan ibadah di rumah, Nang, nggak mungkin lupa. Enggak, mau kadang anak sekolah minggu mau enggak karena online enggak mau gereja-gereja lagi, Nang. Lupa, orang itu malas. Ih, Gitu jangan loh. ya adik-adik, harus semangat ya adik-adik, setiap minggu harus ingat. Oh, ini hari Minggu, kita harus ibadah. Ayo, Nang. Oke. Kita buka buku nyanyian kita nomor 826 ayat 1. Kita bernyanyi semua ya adik-adik. Dan firman-Mu penuhi hatiku. Dengan firman-Mu penuhi hatiku. Aku bagaikan tempayan yang kosong di sumur-Mu. Dengan firman-Mu penuhi hatiku. Adik-adik yang di rumah, sekarang kita berdoa. Semua tutup matanya, kita berdoa dengan tertib. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat penyertaan Tuhan di sepanjang minggu ini. Tuhan izinkan kami sampai di hari Minggu yang indah ini dalam keadaan baik dan sehat. Terima kasih Tuhan, di sini anak-anak sekolah minggu mau memuji dan muliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan yang berikan hati yang senang, sukacita kepada mereka untuk tetap setia memuji dan muliakan nama Tuhan. Tuhan Allah Bapa yang di surga, biarlah anak-anak kami ini Tuhan tidak pernah lupa untuk memuji dan muliakan nama-Mu. Tuhan berkati mereka, bila ada anak-anak kami yang sakit Tuhan pulihkan, juga orang tua kami Tuhan berikan kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan. Tuhan, saat ini virus COVID-19 belum selesai Bapa di surga. Kami mau Tuhan, pulihkanlah bangsa kami ini dari virus corona ini Bapa di surga. Supaya kami lebih semangat, lebih penuh dengan sukacita untuk memuji dan muliakan nama-Mu. Tuhan Bapa di surga, biarlah pujian kami, doa kami hanya menyenangkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di sepanjang ibadah kami ini, kami serahkan segala hidup kami ke tangan-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, terpujilah Engkau Tuhan, saat ini dan juga selama-lamanya. Terimalah doa kami ini Bapa atas nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu, kita mulai ibadah kita. Kita buka buku nyanyian nomor 11 ayat 1 dan ayat 2. Untuk ayat yang kedua, nanti adik-adik kami semuanya diundang untuk berdiri. Tuhan
bangkit berdiri. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mari kita berdoa bersama. Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Kita baca titah Tuhan hari ini. Kita ambil katekismus kita. Hari ini kita membaca titah ke-7 dan maksudnya. Sudah dibuka katekismus? Kita baca bersama ya nak. Titah ke-7 dan maksudnya. Titah ke-7. Jangan engkau berzina. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu kita harus senantiasa hidup suci dan bersih dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus setia dan saling mencintai. Demikian titah Tuhan hari ini. Kita meminta kekuatan kepada Tuhan kita supaya kita dapat melakukan segala perintah-Nya. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkan kami kuatkan kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Kita bernyanyi. Kita bernyanyi kembali, dibuka buku nyanyiannya nomor 178 ayat 1. Yesus memanggil, mari segera dengar firman-Nya, hayatilah. Yesus telah datang menyelamatkan, mari percayalah. Sungguh nanti kita bahagia, dosa kita telah diselamatkan. Bersama Yesus kita senang di surga yang bakal. Kita berdiri untuk meminta pengampunan dosa kita. Kita berdoa. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Kita duduk kembali, kita bernyanyi. Kita buka kembali buku nyanyiannya nomor 435 ayat 1. kita hatiku, Yesus menebus dosaku. Hai dengarlah saudaraku, itulah sukacitaku. Indahlah saatnya berjumpa dengan Tuhanku. Oh Tuhan mengajariku berbahagia bersyukur. Indahnya saatnya berjumpa dengan Tuhanku. Sekarang kita buka Alkitab kita. Kita akan baca dan hafal ayat bulanan kita. Ayat bulanan kita di bulan Agustus tertulis di buku Keluaran 3 ayat 8. Ayo anak-anak di rumah, kita buka Alkitab kita.
kita baca ayat hafalan kita di bulan Agustus, Keluaran 3 ayat 8. Ayo kita baca bersama ya. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke sesuatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Demikian hari ini demikian ayat bulanan kita di bulan Agustus. Untuk anak-anak yang kelas 6, ayat bulanan harus dihafal ya. Sekarang mari kita berdoa bersama. Berbahagialah orang yang mendengarkan akan firman Tuhan, serta menyimpan semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Kita angkat pujian dari nomor buku nyanyian 140 ayat 1 dan adik-adik kami diundang untuk berdiri. Bangkit berdiri, kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. 1, 2, ya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita duduk kembali, kita dengarkan warta sekolah minggu. Shalom adik-adik kita semuanya. Marilah kita dengarkan warta anak sekolah minggu 15 Agustus 2001. Yang pertama, ibadah. Untuk saat ini, selama masa pandemi ini, kita masih tetap menjalankan ibadah secara online. Untuk itu, bagi anak-anak sekolah minggu tetap semangat, meskipun ada masa-masa seperti ini, kita harus tetap memuji dan memuliakan Tuhan melalui ibadah dan mendengarkan firman Tuhan setiap hari minggunya. Inang harapkan kepada anak-anak kami tidak kendor untuk memuji dan memuliakan Tuhan, harus tetap semangat. Yang kedua, prokes. Untuk anak-anak sekolah minggu harus tetap mematuhi protokol kesehatan, diantaranya memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dan untuk yang ketiga, untuk ayat bulanan di bulan Agustus, meskipun berbeda secara online harus tetap dihafal ya Dek ya, dari Keluaran 3 ayat 8. Dan untuk anak-anak kelas 6, meskipun berada secara online, untuk pengakuan iman rasuli, hukum Taurat harus tetap dihafal. Jadi apabila nanti COVID-19 ini sudah berakhir, kita sudah tatap muka, tidak canggung lagi ya, harus tetap seperti biasa. Demikianlah warta sekolah minggu untuk
hari ini Inang ucapkan terima kasih. Kita bernyanyi kembali dari buku nyanyian nomor 547 ayat 1 tambah 2. Biar anak-anak datang, sabda Yesus Tuhanku. Mari datanglah semua, dengar suara penebus. Hai temanku, jangan tunda, pada Yesus datanglah. Pada Yesus datanglah. Ayat keduanya. Dari mulut anak-anak lagu indah terdengar yang memuji Tuhan Yesus. Mari puji namanya. Hai temanku, jangan tunda, Yesus datanglah. Hai temanku, jangan tunda, pada Yesus datanglah. Marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, karena Engkau setia menjaga, melindungi kami, sehingga kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik dalam sukacita. Biarlah Rohul Kudus menguduskan hati dan pikiran kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita buka Alkitab kita dari kitab Kejadian pasal 50, dimulai dari ayat 15 sampai ayat 21. Saya akan bacakan bagi kita. Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf. Ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka,
dengan perkataannya. Sebagai ayat tambahan saya akan baca Roma 12 ayat 21. Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Selamat hari Minggu bagi kita semua, bagi anak-anak sekolah minggu HKBP Mahanaim Batam. Nats saya yang baca menceritakan tentang sebuah keluarga yang bersaudara, yaitu keluarga Yakub. Jadi anak Yakub itu ada 13, laki-laki 12, perempuan 1. Nama perempuan itu Dina. Sedangkan yang 12 mungkin kita pernah dengar yang namanya Ruben, Simeon, Levi, Juda, Dan, Naftali, Gad, Aser, Isasar dan seterusnya. Yang 12 nama itu, nama anak-anak Yakub itu menjadi marga di Israel dari dulu sampai sekarang. Nah, satu saat mereka tinggal di tanah Kanaan. Lalu terjadilah kelaparan di sana. Maka mereka mencari makanan ke tempat lain, yaitu ke tanah Mesir. Ketika mereka pergi ke tanah Mesir, ternyata menjadi perdana menteri di tanah Mesir, yaitu salah satu anak Yakub, namanya Yusuf. Gimana ceritanya Yusuf bisa menjadi pejabat di tanah Mesir? Dulu pekerjaan saudara Yusuf ini, yaitu Ruben, Simeon, Levi, adalah menggembalakan domba. Lalu Yakub menyuruh Yusuf, coba lihat kakak-kakakmu, abangmu, bagaimana keadaan mereka sekarang. Lalu Yusuf pergi. Ketika Yusuf datang, abang-abangnya udah lihat. Lalu mereka merencanakan yang jahat. Sebagaimana dituliskan tadi di ayat 20. Abang-abang Yusuf itu mereka-reka yang jahat. Seperti apa kejahatannya? Ada yang bilang, kita bunuh aja adik kita ini. Tetapi si abangan berkata jangan. Lebih baik kita jual. Maka Yusuf dijual. Dijual menjadi budak bagi pejabat di Mesir, yaitu melalui pedagang-pedagang yang lewat dari tempat mereka menjaga dombanya. Sampailah Yusuf di Mesir, lalu dia pedagang tadi menjual Yusuf lagi. Ternyata dijual kepada pejabat di Mesir, yaitu Potifar. Dia kepala penjara di sana. Sampai di sana ada lagi yang mereka-reka yang jahat kepada Yusuf, yaitu istri Potifar. Istri Potifar mengadu kepada suaminya bahwa Yusuf merencanakan jahat kepadaku, katanya. Lalu Yusuf dipenjarakan. Selama dia di penjara, dia disertai oleh Tuhan. Maka Firaun, raja Mesir itu bermimpi. Yang bisa mengartikan mimpi raja itu hanya satu, yaitu Yusuf. Maka Yusuf dipanggil dari penjara, dikeluarkan, lalu diperhadapkan dengan raja. Raja berkata, Yusuf, aku tadi malam mimpi, coba sebut mimpiku itu apa dan apa artinya. Oh, ini agak aneh. Biasanya kan kita menceritakan mimpi dulu, lalu kita minta artinya. Kalau ini enggak, sebut mimpiku apa dan apa artinya. Lalu Yusuf berdoa kepada Tuhan, berikan aku hikmat, bisa menyebut apa yang diminta oleh raja.
Lalu Tuhan menuntun Yusuf, dia menyebut mimpi itu dan dia menyebut artinya. Apa mimpi itu? Ada 7 kerbau yang gemuk memakan kerbau yang kurus. Tapi yang memakan itu ada 7 kerbau kurus memakan kerbau yang gemuk. Tetapi yang makan tetap kurus. Lalu apa artinya itu? Akan terjadi 7 tahun dari sekarang akan terjadi kemakmuran. Lalu disusul dengan 7 tahun kelaparan. Lalu raja bertanya, kalau itu terjadi, bagaimana menangani masalah itu? Kalau 7 tahun terjadi berkelimpahan, apa yang ditanam tumbuh subur, hasilnya banyak. Tahu-tahu 7 tahun kemudian akan terjadi kelaparan, apa yang ditanam tidak tumbuh, tidak berbuah. Maka Yusuf memberi pikiran, hikmat. Setiap kota kita akan bangun lumbung. Setiap rakyat harus menyumbang negara, memberi hasil kebunnya, gandumnya, dan disimpan dalam lumbung setiap kota. Lalu diperkirakan berapa banyak isi lumbung itu. Setiap kota harus mampu menyimpan bahan makanan 7 tahun masa kelaparan itu. Senanglah raja karena kemampuan itu harus dicatat, karena kemampuan itu. Maka raja mengangkat Yusuf menjadi pejabat di tanah orang, yaitu di tanah Mesir. Anak-anak kami sekolah minggu, terjadilah masa kelaparan 7 tahun itu. Tidak hanya di Mesir, tetapi juga di negara lain, yaitu di tempat saudaranya, yaitu tanah Kanaan. Ayah Yusuf dan saudaranya yang 11 lagi mengalami kelaparan. Yakub dan anak-anaknya. Lalu Yakub menyuruh saudara Yusuf, pergilah mencari makan ke tanah Mesir, karena di sana ada banyak makanan. Maka di sanalah bertemu saudara-saudara Yusuf yang menjualnya, yang membuat kejahatan kepada Yusuf, tapi Yusuf tidak membalas kejahatan itu. Akhirnya demi kelangsungan hidup ayah Yusuf, yaitu Yakub dan saudara-saudaranya, semua mereka disuruh pindah ke tanah Mesir. Lalu diberikan sebuah kota bagi mereka, yaitu kota Gosen. Mereka dipelihara oleh negara melalui Yusuf selama mereka di Mesir. Mereka tidak mengalami kelaparan di sana. Lalu akan tiba saatnya Yakub itu meninggal di Mesir. Ketika meninggal, ternyata kejahatan yang pernah dilakukan oleh Ruben dan saudara-saudaranya itu 10 orang, anak bungsu tidak ikut, mereka yang jahat. Yang mereka lakukan dulu kepada Yusuf muncul lagi. Ayah kita udah mati. Selama ini kan ayah kita yang melindungi kita, sehingga Yusuf baik sama kita, kira-kira gitu. Ayah kita udah mati. Mungkin Yusuf akan balas dendam sama kita. Ini hancur kita, pasti mati kita. Lalu mereka mengarang-arang perkataan-perkataan. Lalu mereka sepakat menghadap Yusuf. Apa kata mereka? Mereka mengaku kesalahannya. Jadikanlah kami jadi budakmu, katanya. Kata budak itu rendah harga dirinya. Bisa disuruh kemana saja, tak berharga. Lalu apa kata Yusuf? Nah itu tadi ayat 20. Memang dulu kamu mereka-reka yang jahat kepadaku, tetapi Tuhan mereka-reka yang baik. Nah ini perkataan Yusuf ini yang harus dihafal oleh anak sekolah minggu, supaya anak sekolah minggu
hidup rohaninya bertumbuh dengan benar, yaitu Roma 12 ayat 21. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalas kejahatan itu dengan kebaikan. Walaupun dulu saudaranya mereka-reka merencanakan bahkan melakukan kejahatan kepada Yusuf, tetapi Yusuf tetap setia kepada Tuhan. Dia tidak membalas kejahatan itu. Walaupun dia sudah sampai di Mesir, dia mengalami kejahatan, dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Lalu Tuhan melihat pribadi baik ini, yaitu Yusuf. Tuhan memberkati Yusuf yang memiliki hati yang baik, yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Apa upahnya? Dia menjadi Perdana Menteri, menjadi penguasa di kampung orang, di Mesir. Anak-anak mau jadi seperti Yusuf? Semua harus melatih diri. Kalau ada yang merencanakan kejahatan kepadamu, mungkin ada yang jahat kepadamu, ya jangan dibalas dengan kejahatan. Misalnya gini, kalau si A berbuat jahat kepada kita, lalu kita balas lagi dengan kejahatan, berarti kejahatan bertambah menjadi 2. Tapi kalau si A berbuat jahat kepada saya, tapi saya tidak membalas kejahatannya, kejahatannya berapa? Tetap 1. Nah, itu kan? Jadi kejahatan jangan ditambah di bumi ini. Kejahatan jangan ada di rumahmu. Si kakak, si abang jangan jahat kepada adiknya. Latih dirimu untuk menjadi teladan bagi adik-adik. Kalau hal itu terlatih di rumah, nanti kau keluar dari rumah juga menunjukkan sikap yang sama, yaitu tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Terakhir, hukuman terhadap orang berbuat jahat itu di tangan Tuhan, bukan di tangan manusia. Jadi jangan ambil hak Tuhan. Kalau ada orang berbuat jahat kepada kita, ingat, Tuhan yang membalas, bukan kamu, bukan kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita harus menjaga hati diri tidak menambah kejahatan, yaitu tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Maka jaga dirimu, jaga emosimu. Walaupun kau mampu kalahkan dia yang berbuat jahat, itu enggak perlu. Jauh lebih kuat kalau seseorang mampu memaafkan orang lain daripada membalas kejahatan dengan kejahatan. Serahkanlah penderitaanmu itu ya, kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang bertindak kepada yang berbuat jahat, Tuhan yang berbuat yang baik kepada setiap orang yang baik. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, karena Engkau memberikan waktu bagi kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah firman ini dalam diri kami masing-masing, supaya setiap anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu HKM Mahanaim, hidup dalam kebenaran firman Tuhan, bahwa mereka tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Karena kami percayakan segala janji Tuhan, kebaikan itu berasal dari Tuhan. Justru orang yang paling kuat adalah orang yang tidak menambah kejahatan. Orang yang dimampukan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi diberi kemampuan membalas kejahatan dengan kebaikan. Hendaknya kebaikan itu adalah milik kami, milik anak-anak sekolah minggu, milik setiap keluarga Kristen. Tetap hidup dalam kebaikan dan kebenaran. Ampuni kami Tuhan dari segala salah dan dosa. Ampuni dosa anak-anak-Mu ini.
Mungkin tadi atau kemarin atau kapan saja mereka pernah mereka-reka yang jahat, merencanakan sesuatu yang tidak baik atau melakukan yang tidak baik kepada siapapun. Ampuni dosa mereka. Biarlah mulai hari ini mereka hidup benar dalam kebenaran firman Tuhan, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi dengan kebaikan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akhiri ibadah kita sebelum kita memberikan persembahan bagi Tuhan. Untuk adik-adik kami sama-sama kita mengangkat tangan kanannya ke atas. Kita berjanji kepada Tuhan, sama-sama kita mengucapkan Upeleon mapelehaku dang margabus au Tuhan. Buka buku nyanyiannya nomor 443 ayat 1 dan 2. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kau ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihanilah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Menggunakan selamat hari Minggu 2